Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GW teman-teman. Kembali lagi tentunya bersama saya Sri Dayanti. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai serat sebagai pangan fungsional. Saya mengambil bekatul sebagai pokok bahasan kali ini. Nah, mungkin ada beberapa nih dari teman-teman yang belum tahu dan bingung apa sih sebenarnya bekatul itu. Nah, maka dari itu teman-teman jangan pindah channel dulu ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu pangan fungsional. Secara umum, pangan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Nah, karena di dalam makanan tersebut terkandung komponen atau zat-zat tertentu yang mempunyai aktivitas fisiologis yang sangat baik untuk kesehatan tubuh loh teman-teman. Siapa sih yang gak pengen punya tubuh sehat, ya kan? Tentu saja semua orang menginginkannya, termasuk saya dan teman-teman. Setuju gak nih? Nah, karena di balik tubuh yang sehat sudah pasti terdapat jiwa yang kuat. Serat pangan dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan mengenai review jurnal tentang pengaplikasian tepung bekatul fungsional pada pembuatan cookies dan donat yang bernilai indeks glikemik rendah. Bekatul merupakan kulit padi bagian dalam atau disebut selaput biji. Bekatul adalah bagian terluar dari bagian bulir yang terbungkus oleh sekam. Nah, bekatul sekilas memang mirip dengan dedak ya teman-teman, karena mereka sama-sama memiliki warna krem atau coklat muda. Namun, dedak adalah hasil samping dari proses penggilingan padi terdiri dari lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Nah, sekarang sudah tahu kan bedanya? Menurut Dr. Eichmann, kandungan gizi bekatul dikenal luas sejak ditemukannya vitamin B1 atau sering disebut dengan tiamin, dan bila dikonsumsi terbukti bisa menekan frekuensi penyakit beri-beri. Keren ya teman-teman. Kandungan gizi lainnya adalah serat pangan, pati, protein, serta mineral. Selain kaya dengan kandungan gizinya, bekatul dikenal juga dengan berbagai banyak manfaat untuk kesehatan kita. Pasti teman-teman penasaran kan dengan bekatul fungsional. Nah, bekatul fungsional dibuat dari bekatul konvensional dengan cara bekatul konvensional diayak dengan ayakan yang berukuran 60 mes, lalu di-autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu direndam dengan larutan askorbat 1000 ppm selama 1 jam. Selanjutnya, disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Dan setelah itu dikeringkan residunya dengan oven tray dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3-4 jam. Kemudian digiling dan terakhir diayak kembali menggunakan ayakan berukuran 60 mes. Rumit dan panjang ya teman-teman proses pembuatannya. Ayo, siapa nih yang mau coba buat juga? Pasti penasaran kan kenapa penulis mengangkat tema tersebut? Ini penjelasannya teman-teman. Karena indeks glikemik diperkenalkan untuk melihat gambaran tentang hubungan karbohidrat dalam makanan dengan kadar glukosa darah. Pangan yang menaikkan glukosa darah dengan cepat memiliki indeks glikemik tinggi. Begitupun sebaliknya, pangan yang menaikkan glukosa darah secara lambat memiliki indeks glikemik rendah. Karena makanan dengan indeks glikemik rendah membantu seseorang untuk mengendalikan rasa lapar, selera makan, dan kadar glukosa darah. Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti membandingkan kadar serat pangan pada cookies dan donat standar dengan cookies. Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti membandingkan kadar serat pangan pada cookies dan donat standar dengan cookies dan donat bekatul.
Jeng jeng jeng, hasilnya sangat jelas berbeda ya teman-teman, karena cookies standar memiliki serat pangan sebesar 6,0% BB. Nah, sedangkan cookies bekatul adalah 13,0% BB. Dan pada donat standar memiliki serat pangan sebesar 4,6% BB. Sedangkan donat bekatul total serat pangannya sebesar 14,2% BB. Menurut Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2000, kecukupan serat untuk orang dewasa mencapai 20-35 gram per hari atau 10-13 gram serat per 1000 kakak. Bagaimana sih pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan produk ini sebagai pangan fungsional? Bekatul fungsional dapat diaplikasikan pada pembuatan cookies dan donat. Penambahan bekatul fungsional sebanyak 40% pada formula donat merupakan formula terbaik dibandingkan cookies dan donat standar tanpa bekatul. Maka penambahan bekatul fungsional ke dalam formula dapat menaikkan kadar lemak, protein, serat pangan, dan amilosa, tetapi menurunkan daya cerna patinya. Dan siapa sih yang gak doyan sama si cookies dan donat ini, ha? Saya sih pastinya sangat doyan dong. Nah, kan sekarang gak perlu andilau lagi dong teman-teman, antara sedih dan galau kalau mau makan cookies dan donat, takut gula darah naik, gagal diet, kan udah ada solusinya dengan mengkonsumsi cookies, donat, bekatul. Thank you for watching teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.